Saudara-saudara yang mau datang ke sini hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sudah di sini ya. Nah, kalau Sabtu Minggu mungkin harus janji khusus telepon dulu. Nah, itu aja dulu. Dan ini penting untuk yang pernah belajar di sini ya. Mendengarkan video tadi itu diulang-ulang. Di situ banyak materi yang harus dipahami. Apalagi yang belajar kesepuhan. Kalau bisa yang belajar kesepuhan tuh selesaikan seminarnya. Karena seminar kesepuhan itu sangat penting untuk memahami hakikatnya ilmu kesepuhan itu apa. Kalau nggak ikut seminar ya ketinggalan. Begitu. Kesunyian di pekan malam, mencari jawaban yang gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya. Nah, kali ini saya akan tanya jawab sama anak-anak supaya juga yang di sini memahami dan yang di rumah juga memahami. Karena nggak bisa dipungkiri ya, yang belajar itu banyak. Yang belajar banyak dan yang gagal banyak, yang tidak berhasil itu banyak, dan yang beruntung juga banyak, yang berhasil juga banyak. Nah, jadi yang gagal juga Pak. Nah, jadi intinya dalam mencari jati diri ya, dalam mencari jati diri atau mencari keilmuan itu ada yang gagal, ada yang berhasil. Nah di sini tanda tanya ya, itu namanya lotre. Itu disebutnya lotre atau sama saja kita dengan taruhan. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Jadi harus memahami hakikat hidup. Hakikatnya hidup itu adalah taruhan. Ngerti nggak taruhan? Kayak orang nonton bola, ayo menang yang mana? Oh, iya. Nah itu biasanya kalau yang nonton bola suka taruhan tuh. Lah hidup itu taruhan. Belajar apapun itu juga taruhan. Bisa dan gagal. Bisa dan tidak. Berhasil dan gagal. Bisa dan tidak. Nah itu taruhan. Harus paham dulu hakikatnya manusia hidup itu di dunia ini adalah taruhan. Semuanya lotre, termasuk dalam mencari jati diri itu juga lotre, taruhan. Nanti yang hoki, yang beruntung, dia yang menang. Berarti dia yang berhasil. Nah yang apes, ya dia kalah, dia gagal. Nah jadi hidup itu taruhan. Ada yang menang, ada yang kalah. Semua aspek hidup taruhan nggak? Taruhan. Semua aspek hidup taruhan. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada yang sukses, ada yang bangkrut. Nah itu taruhan. Berarti ada yang menang, ada yang kalah. Jadi kehidupan itu kalau dipikir dengan cermat, kalau dipikir dengan ilmu hakikat, hidup itu sama seperti perjudian. Taruhan. Hidup itu berjudi. Kalau kata orang luar negeri bilang, hidup kita ini judi. Hidup kita ini taruhan. Ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang berhasil, ada yang sukses, ada yang bangkrut. Itu semua bertaruh. Cuman mungkin bertaruhnya kalau judi langsung ya. Kalau antara kerjaan, kesuksesan dan kegagalan itu nggak langsung. Jadi ada proses. Tapi intinya bertaruh antara gagal dan tidak, antara berhasil dan tidak. Jadi semua aspek kehidupan itu tadi bertaruh. Belajar bertahun-tahun, ada yang gagal, ada yang berhasil. Nah itu namanya bertaruh. Dagang, usaha dagang. Ada yang bangkrut, ada nggak yang bangkrut? Ada yang berhasil, sukses. Dagang juga lotre. Karena kita nggak tahu dagang itu mau bangkrut atau mau berhasil. Sama seperti judi. Judi tahu nggak akan menang atau akan kalah? Nggak tahu. Semua penjudi itu nggak tahu kalau akan menang atau akan kalah nih. Tapi lakukan aja dulu.
Nah itu kalau perjudian ya. Kalau perjudian itu mereka melakukan bertaruh, nggak tahu siapa yang akan menang tuh mereka nggak tahu. Lah kalau yang beruntung mereka menang. Hoki. Kalau yang gagal mereka kalah, apes. Jadi semua penjudi itu ada yang kalah, ada yang menang. Dan mereka nggak tahu yang mana yang akan menang. Kenapa saya bilang seperti penjudi hidup? Ya sama. Orang jualan itu nggak tahu. Seperti kita ngeluarin modal. Nah itu taruhan namanya. Kita ngeluarin modal itu bertaruh. Kita belum tahu ini dagangan mau laris apa mau bangkrut. Warung ini mau maju atau mau bangkrut. Kita nggak tahu. Sedangkan duit sudah pinjam ke bank. Duit apa itu? Duit taruhan. Bedanya kalau judi taruhan manusia dan manusia langsung. Tapi kalau hidup taruhannya ya dengan keadaan. Jadi hidup itu taruhannya melawan keadaan. Atau melawan alam. Kalau judi manusia dan manusia. Tapi sama-sama judi ada kalah ada menang. Kita berjudi dengan alam pun ada yang kalah ada yang menang. Paham gak maksudnya? Iya paham. Paham ya? Terus caranya untuk kita bisa menanggulangi itu bagaimana Kang? Nah itu dia. Kalau berusaha itu kan banyak. Contoh, wah pinjam ke bank. Berarti dia udah pede. Dia sudah punya penanggulangan. Tempat ini strategis, rukonya bagus, lokasinya bagus. Nah sampai itu penanggulangan namanya. Dia punya feeling bahwa tempat usaha ini bakal bagus rame. Lalu dia minjem ke bank. Nah itu minjem ke bank berarti duit. Lalu dia bertaruh. Bertaruh itu berarti membelanjakan peralatan warung. Dibukalah warung itu. Lah berarti dia sudah bertaruh itu. Sudah naruh taruhan. Dia nggak tahu tempat itu bakal laris atau bakal bangkrut. Nah, dia hanya punya keyakinan. Seperti orang berjudi itu modalnya keyakinan. Yakin hari ini kayaknya hoki, kata mereka begitu. Nah, orang berjualan, kata mereka begini, yakinlah. Ini tempatnya begini, ini strategis, pasti laku. Nah, setelah dibuka, bangkrut. Namanya kalah, nggak hoki. Ada yang setelah dibuka rame, meledak, booming. Nah, itu hoki namanya. Terus apakah orang yang buka warung itu selalu berhasil? Enggak, mereka juga ada kalahnya, ada bangkrutnya. Misalnya kalian pernah dengar ada orang buka warung sampai 40, itu yang berhasil, yang keberhasilnya pun puluhan. Kita nggak tahu dan nggak ngerti keadaan mereka. Itu kegagalannya itu gara-gara apa Kang? Kegagalannya? Iya. Nah itu pusing tuh, nggak bisa dipecahkan karena itu masalah hoki. Itu masalah hoki atau masalah keberuntungan. Nah itu pusatnya ada dalam diri kita. Kembali kalau bahasa simpelnya itu ada nasib, ada takdir. Apakah ada untuk sangkut pautnya dari keilmuan Kang? Dari keilmuan ada. Sama saja kan tadi belajar ilmu juga lotre. Gitu saya contohkan tuh kepada dagang ya. Berjualan berarti mencari modal. Nah itu bertaruh. Modal itu dipakai taruhan dengan alam, dengan keadaan. Nah kalau belajar ilmu, taruhannya dengan apa berarti? Dengan waktu. Kita puasa berbulan-bulan. Kita proses bertahun-tahun. Kalau belajar ilmu taruhannya Waktu. Kalau usaha taruhannya Duit. Semuanya bertaruh. Ada yang bertaruh waktu, belajar ilmu. Belajar ilmu tuh macam-macam ya. Ada yang belajar ilmu gaib, ada yang belajar ilmu sekolah, kuliah. Itu kan waktu, buang waktu. Dan duit juga kebuang kan. Belajar ilmu gaib juga pakai duit, belajar kuliah sekolah juga pakai duit. Termasuk orang yang bertaruh di dunia perdagangan juga pakai duit. Nah ini akan mau tanya, cara untuk istiqomah dalam mencari ilmu itu bagaimana? Nah, kita masuk ke wilayah keilmuan ya. Ya. Tapi ini masih nyambung dengan lotre tadi. Iya. Nah, cara apa tadi? Cara untuk belajar istiqomah untuk kita mendapatkan. Ini sering jadi masalah ya. Banyak orang bertanya, saya mau istiqomah Kang, gimana caranya? Kang, gimana supaya istiqomah? Kang minta amalannya supaya istiqomah. Itu banyak sekali yang ngomong seperti itu ke saya. Nah, jadi saya jawab nih, diwakilkan sama Mas Rosid ya. Jadi begini Mas Rosid. Jadi Mas Rosid itu mewakili ribuan orang di sana yang nonton. Ada yang sampai minta amalan, wiridan, biar istiqomah. Saya jawab ya, jawabannya singkat padat. Istiqomah itu nggak ada amalannya. Nggak ada wiridan, bacaan. Supaya jadi istiqomah itu nggak bisa. Nggak ada. Terus istiqomah itu dari mana? Dari pikiran, dari hati, dipaksakan.
dipaksakan disiplin. Setelah dipaksakan rutin, setelah disiplin rutin, nanti dirasakan, dinikmati. Kalau sudah merasakan dan menikmati kebiasaan kita, nah nanti bisa istiqomah. Itu kunci istiqomah. Kunci istiqomah itu apa berarti? Dipaksakan. Lalu dinikmati. Kalau kita sholat hanya Allahu Akbar, itu nggak menikmati dan nggak dirasa. Jadi ujung-ujungnya keterpaksaan. Aduh, waktunya sholat. Ya terpaksa karena waktunya. Aduh, takut dosa. Ya terpaksa karena takut dosa, bukan karena cinta. Seharusnya kalau mau istiqomah tadi dipaksakan, dirasakan, dinikmati. Dirasakan dan dinikmati itu berarti wilayah cinta, wilayah rasa, wilayah cinta, rasa. Dirasakan berarti dinikmati, berarti dinikmati, dirasakan itu wilayah cinta. Berarti dicintai, dipaksakan, lalu dicintai. Nah kalau sudah cinta, ya istiqomah nantinya. Allahu Akbar. Itu udah dengan cinta. Tapi kalau orang hanya, aduh udah jam 12, lohor dulu, takut dosa. Lah udah nggak beres. Dia terpaksa karena takut dosa. Iya. Tapi bagus daripada enggak. Daripada enggak ya bagusan dia biarpun terpaksa. Nah tapi kalau mau istiqomah benar-benar takut dosa juga boleh. Daripada enggak sama sekali, lah mendingan yang takut karena takut tapi melakukan. Lumayan. Wah saya takut dosa sholat. Ah itu juga lumayan bagus. Dapat peringkat. Nah kalau ingin menyempurnakan tadi dipaksakan seperti orang tadi itu takut dosa itu dipaksakan namanya. Wah udah jam 12 nih takut dosa sholat lohor dulu. Nah itu orang takut dosa dipaksakan berarti bagus ya bagus. Kalau ingin sempurna dirasakan dinikmati berarti cinta. Nah nanti awalnya karena terpaksa takut dosa karena dirasakan dinikmati jadi cinta. Nanti hadiah ujungnya jadi mahabbah. Nah, ujungnya jadi mahabbah. Jadi nanti keterpaksaan ini hilang dengan perlahan. Kalau keterpaksaan ini hilang dengan perlahan ya udah itu istiqomah yang sesungguhnya, bukan istiqomah yang terpaksa. Nah, kalau kita kebanyakan istiqomahnya terpaksa takut dosa. Tapi nggak apa-apa, itu bagus, itu sangat bagus daripada enggak, gitu ya. Daripada enggak itu udah super bagus. Jadi Anda karena takut dosa pun itu udah bagus, luar biasa daripada enggak. Jika ingin disempurnakan ya tadi, selain kita takut dosa, kita juga menikmati, merasakan. Caranya gimana? Nanti ujungnya mahabbah. Ya itu dilakukan, dinikmati, dirasakan, dihayati supaya apa yang kita lakukan terasa. Terus dipaksakan. Biasanya tuh gini akan orang yang sudah diberikan keilmuan atau amalan gitu. Setelah itu tuh dia tuh udah sampai rumah itu tuh udah nggak melakukan, apalagi udah ketabrak keekonomian buat cari istri, buat ngidupin istrinya, anaknya gitu tuh gimana kan cara itunya tuh juga? Cara apanya? Cara untuk dia kembali lagi meyakini bahwa keilmuan itu bisa digunakan untuk mencari itu gitu. Mencari apa? Mencari apa ya bahasanya itu istiqomahnya itu loh Kang. Oh, ya kalau sudah berumah tangga atau sudah punya beban ekonomi itu susah dibicarakan karena belajar ilmu itu harus fokus. Tapi bisa saja sambil usaha sambil belajar ilmu. Cuman mungkin belajarnya terbatas. Belajarnya ala kadarnya. Kenapa? Karena kan terhalang waktu. Mau puasa nanti dipecat sama bos karena lemes. Kamu kok kerja lemes terus? Nah iya puasa terus, belajar ilmu kan harus puasa. Usahanya ya gagal, dipecat. Wong bos itu kan nggak mau tahu, bos maunya hasil. Kerja harus berhasil karena dia nggak mau rugi. Dia bukan panti asuhan, dia pengusaha. Ada untung, ada rugi, harus untung. Nah kalau kita hanya lemes, nggak menghasilkan, ya kita dipecat. Itu sulitnya belajar ilmu saat sudah punya beban. Terus gimana caranya? Caranya kita lakukan semampunya. Misal beres kerja, kita bacakan wiridan semampunya. Itu masih bisa. Jadi kembali kepada keseriusan orangnya. Kalau orangnya serius, pulang kerja masih bisa wiridan. Meskipun capek, lelah, lesu. Tapi kalau serius masih bisa dilakukan pulang kerja. Kembali kepada kesungguhan. Karena dulu saya juga sambil kerja, masih bisa saya melakukan pelajaran. Setelah selesai
kerja, tapi melakukannya terbatas. Karena saya nggak mungkin untuk puasa. Bilang nggak mungkin. Kalau puasa ya saya lemes. Kalau lemes kerjaan saya keganggu, ya bos marah pasti. Dan akhirnya saya siasati, saya belajar yang saya mampu, tidak memaksakan harus puasa, harus mati geni. Saya nggak memaksakan karena nggak sesuai dengan kondisi. Jadi yang penting lakukan dengan keadaan kita. Nah itu mudah ya. Caranya kita syukuri ilmu yang kita bisa jalani, begitu aja. Apalagi kan kadang-kadang belajar ilmu itu banyak cara. Ada ilmu yang sudah jadi, ada ilmu yang masih mentah. Kalau mentah ya tadi puasa sendiri, kerja sendiri. Tapi kalau ilmu jadi kita nggak puasa, kita paling hanya baca wiridan. Nah itu cocok kalau untuk sudah punya kesibukan. Kalau sudah punya kesibukan, cocoknya ya belajar yang sudah jadi. Kalau yang mentah nggak kuat, waktu dan kerjaan terancam. Harus puasa mutih. Waduh, puasa mutih 3 hari juga udah lemes. Puasa mutih 3 hari udah lemes. Apalagi 7 hari, bos tahu-tahu ngasih surat pecat. Lu kerja seminggu ini nggak beres. Lah iya lagi puasa mutih. Lah dipecat sama bos. Bos mah nggak butuh puasa, butuhnya hasil kerjaan dia untung. Nah solusinya, ya kita nyari ilmu yang sudah jadi. Nah bedanya kalau ilmu sudah jadi kita harus ngeluarin biaya. Tapi kalau ilmu mentah kita nggak ngeluarin biaya, tinggal kita mau mengerjakan. Nah, kalau ilmu jadi, ya berarti kita nyuruh orang itu. Berarti nguliin orang, apa nguliin tuh? Dia mengerjakan orang, jadi dikerjakan oleh orang lain. Ya kita kasih gaji dia. Bisa ilmu seperti itu? Ya bisa. Ilmu seperti itu banyak. Dari zaman dulu sampai zaman saat ini ada banyak. Paham ya? Perbedaan nggak Kang? Yang mentah sama yang jadi itu? Yang mentah sama yang jadi, bedanya? Iya. Bedanya kalau yang jadi, yang mentah dulu ya. Iya. Kalau yang mentah, bedanya kalian seperti kalian merasakan. Nah, kalian tuh belajar mentah. Kalian merasakan, kalian harus puasa, lemas, lelah, malam harus begadang, jam segini harus wiridan, pegel, wiridan belum selesai, pegel kan? Kalian merasakan kan proses itu? Yang mentah ya seperti itu rasanya. Kalau orang kerja kira-kira keganggu nggak? Kan kalian merasakan saat proses di sini, itu mentah namanya. Kira-kira kalau kalian kerja, gimana reaksi bos? Ngamuk. Ya udah dipecat. Benar? Iya beneran. Nah, itu bedanya ya. Iya. Kalian belajar mentah, nah kalian merasakan apa mampu kalian kalau sambil kerja. Apalagi pas mati geni, mutih lagi. Sebelum mati geni mutih 7 hari. Gimana itu? Dipecat kalian. Nah itu bedanya. Tapi kalau yang sudah jadi, yang sudah matang, kita nggak perlu puasa karena sudah digantikan orang lain oleh orang tersebut, oleh gurunya tersebut. Jadi si pemilik ilmunya sudah meritualkan, berarti sudah Diwakilkan. maka dia terima matang, terima jadi. Nah resikonya ya kasih duit kuliah ke orang itu. Nah kalau kalian contohnya mentah, nggak perlu ngasih duit kuliah karena dikerjakan sendiri. Nah kalau beli matang, kalau belajar ilmu matang, ya berarti ada orang yang melakukan. Berarti kita kasih duit kulinya, paham nggak? Paham. Bedanya adalah pakai biaya dan tidak ada Puasa. Bedanya itu tidak ada puasa, puasanya diganti oleh biaya. Terus kalau nggak punya biaya, berarti harus kerja sendiri, harus Puasa. Nah kalau orang sibuk seperti tadi, kan sudah sibuk, tapi pengen belajar gimana? Ya tadi ada yang sudah matang, ada yang sudah jadi. Bedanya pakai biaya. Nah kalau yang sudah jadi terus gratis, bisa nggak? Ya bisa, cari saja orang yang mau. Ada nggak orang yang mau mengerjakannya? Kalau pas ketemu ya berarti hoki kembali. Gitu. Tinggal cari kamu puasa mutih 7 hari terus mati geni buat saya. Kalau mau ya rezeki sampean, orang itu mau muasain kita. Berarti selama 7 hari orang itu nggak cari nafkah buat keluarganya. Begitu. Berarti itu rezeki kalian. Weh,
si Abah ngasih ilmu ke saya gratis nggak pakai biaya. Ya beruntung. Berarti kalian sudah nyuruh si Abah itu selama 7 hari puasa, nggak cari nafkah, nggak menafkahi keluarganya demi kalian. Nah berarti beruntung kalian. Paham nggak? Paham. Nah, jadi kalau kalian hoki, kalian beruntung bisa dapat ilmu gratis. Kalau pas ketemu orang seperti tadi, ada nggak orang seperti itu? Ada, meskipun 1001 ada. Meskipun di dunia ini mungkin hanya 1-2 orang, tapi ada. Nah kalau saya nggak termasuk. Kalau saya harus 7 hari, sebulan ngerjain buat kalian puasa, saya nggak bisa, nggak sempet. Karena tanggung jawab saya sudah berat. Nah ini yang pegang kamera harus gajian tiap bulan. Nah terus yang bersih-bersih ayam segala macam harus gajian tiap bulan. Bayar listrik, bayar air. Wah saya nggak bisa kalau saya harus ngerjain muasain kalian. Terus saya nggak kerja, nggak nyari rezeki, ya nggak bisa saya. Nah, tapi kalau orang lain mungkin ada. Bukan mungkin, pasti ada. Di dunia ini 1-2 orang pasti ada yang mau melakukan muasain orang, ngerjain buat orang cuma-cuma. Itu pasti ada. Tapi kalau orang seperti saya nggak mungkin. Kecuali saya nggak punya beban. Mungkin mau kalau nggak punya beban. Nggak punya beban tuh nggak perlu pakai listrik, nggak perlu pakai kamera kayak begini. Mungkin saya bisa bantu. Oke, nanti saya puasakan. Nah saya nggak pusing, anak nggak punya, bini nggak punya, listrik nggak perlu bayar, kamera ini nggak ada, padepokan ini juga nggak ada. Saya kan nggak pusing. Ngerjain apa? Ya udah ngerjain kamu aja. Nanti saya yang puasa, nanti kamu punya ilmu. Mungkin saya juga mau, tapi karena saya tadi ada anak sekolah, ada istri, ada ini kamera, ada yang kerja, ini padepokan harus dirawat. Wah saya nggak bisa. Kalau mengerjakan kalian gratis, nggak bisa. Berarti waktu saya kebuang. Kan ilmu itu gratis. Ya ilmu gratis, kalian gratis nggak di sini? Gratis saja. Apa saya minta bayaran? Enggak. Gitu. Tapi kalau kalian nyuruh puasa ke saya, kira-kira malu nggak? Malu. Nah, minimal kita punya rasa malu. Itu dari pikiran sendiri ya, kesadaran sendiri. Orang itu kadang ada yang nggak tahu malu, ada. Nggak mikir gitu ya, nggak mikir ke sana. Bahwa nyuruh orang ritual, nyuruh orang puasa. Kalau kita kan ngerasa, lu siapa tiba-tiba nyuruh, bener gak? Iya. Nggak enak banget, kenal nggak, keluarga bukan, saudara bukan, kenal kagak, tetangga bukan. Tiba-tiba puasain dong buat gua, kamu puasa 7 hari. Kira-kira jidat kalian bakal begini nggak? Ya. Pasti begitu nggak? Pasti. Ini orang kenapa? Pasti nolak kalian. Lah, gue harus kerja besok. Gue harus kerja ke sana, harus dagang, harus jualan. Ngapain gue muasain lu? Dasar orang. Dalam hati. Iya. Dalam hati. Tapi di mulut kita, iya nanti saya coba. Pas pergi, gue harus kerja, harus nyari duit. Ngapain gue puasa 7 hari buat lu? Lah anak bini gue gimana? Bener gak? Iya. Nah, orang kalau membedakan ilmu yang sudah jadi dan ilmu yang mentah, di situ bedanya. Kalau yang jadi harus pakai duit. Kalau yang mentah tidak pakai duit. Pakainya apa? Puasa, kerja sendiri, prihatin sendiri. Itu nggak ada duitnya, nggak pakai duit. Tapi kalau sudah mengerjakan orang, nguliin orang, ya pikir aja sendiri. Gimana coba? Kita nguliin orang gimana? Harus Bayar. Kita mengerjakan orang gimana? Harus ada imbalan, mengimbali orang itu. Lah dipikir aja kalian nyuruh orang, nggak megang duit berani nggak? Nggak berani ya kan? Ya udah, simple. Kalau berani berarti orang apa? Yang bodoh. Bukan orang bodoh. Gak tahu malu. Nggak tahu malu. Nggak punya duit. Mau bikin rumah. Wih, ayo kerja. Orang udah kerja, bos gajian. Lah saya nggak punya duit, saya cuma nyuruh kerja. Tapi masih ada orang kayak begitu, masih banyak. Masih banyak orang nyuruh kerja tapi
Mau kasih duit. nggak punya duit. Ntar yang kerja minta gajian, lah saya kan cuma nyuruh kerja, saya kan nggak ngomong siap menggaji. Nah, yang kerja juga salah, nggak nanya dulu, Pak siap gaji nggak? Harusnya yang kerja ngomong, ini main kerja aja, giliran udah kerja dibalikin sama yang nyuruh. Kan saya nyuruh kerja, bukan saya siap menggaji. Emang saya ngomong dari awal, ayo kerja nanti saya gaji. Kan saya cuman ayo kerja. Jadi salah dua-duanya. Yang kerja juga harus nanya, Pak nyuruh saya kerja, iya. Gajinya siap? Kan lengkap. Oh iya siap. Oh ya udah saya kerjakan. Nah, apalagi ayo. Nah itu cukup menjawab banyak orang. Perbedaannya ilmu mentah dengan ilmu jadi. Ilmu jadi sudah pasti pakai duit karena kita nguliin Orang. kita nyuruh kerja kepada Orang. sudah pasti pakai. Duit. Kalau nggak pakai berarti Berpuasa sendiri. puasa sendiri, mengerjakan sendiri. Karena yang mengerjakan kita, nggak nyuruh nggak nyuruh orang. Bener nggak itu porsinya? Beneran. Nggak salah. Enggak. Nah, kenapa nggak salah? Ya karena itu tadi. Kan ilmu harusnya dikasihin. Kenapa harus bayar? Karena kalau dia nggak mau berusaha, minta matang ya pakai duit. Iya, kenapa harus pakai duit? Karena dia tuh kan mempunyai beban sendiri Siapanya? yang memberi ilmu. Nah, terus kenapa harus pakai duit? Jawab. Karena apa? Karena Pengganti dari hasil capek. Nah, hasil kerja. Terus apa lagi penyebabnya? punya tanggungan. Nah, harus melebar ke sana pikirannya. Kok ilmu diperjualbelikan? Lah, kenapa nggak mau puasa? Kan kayak tadi jawabannya. Saudara bukan, kenal enggak, tetangga bukan. Tiba-tiba nyuruh saya puasa selama 3 bulan. Itu orang kira-kira waras nggak? Ini orang harus digaji di sini banyak. Terus saya 3 bulan harus nguasain dia. Berarti saya nggak ngerjain, nggak nyari duit apa-apa. Demi Iya. pertanyaan saya, dianya siapa saya? Iya. Nah, kalau saya nggak bisa seperti orang yang istimewa tadi ya. Mungkin ada orang yang memberikan ilmu matang gratis, itu ada. Tapi bukan saya. Gitu, karena saya termasuknya orang yang banyak tanggungan, ya, banyak tanggung jawab. Biasanya orang yang nggak punya tanggungan, orang yang nggak punya tanggung jawab itu bisa saja memberikan ilmu matang dengan gratis, karena dia tidak punya pemikiran untuk mencari biaya hidup. Dia nggak punya tanggungan, nggak punya keluarga, nggak punya anak, nggak punya yang harus digaji. Biasanya orangnya sebatang kara. Orang sebatang kara, orang biasanya nggak butuh duniawi. Nah itu mungkin bisa ngasih ilmu yang sudah jadi. Tapi kalau orang seperti saya itu nggak mungkin. Gitu. Karena saya setiap hari harus mencari uang untuk anak, untuk istri, untuk kebutuhan listrik semua ini sebesar ini dan lain-lain gitu ya. Jadi nggak ada waktu kalau membantu mengerjakan puasa berbulan-bulan demi satu orang, itu nggak mungkin. Nah, tapi kalau saya digaji, tolong dong saya mau belajar ini. Nah, berarti saya proses 2 minggu, tapi digaji, ya saya bisa kalau digaji. Kenapa? Karena beban hidup sayanya tercukupi. Jadi saya fokus di sana. Mengerti? Ngerti. Nah, ini menjawab ribuan orang di sana loh. Banyak yang belum mengerti. Kenapa kok ilmu harus bayar? Ilmu nggak bayar, gratis kan? Gratis ya. Gratis. Terus apa lagi? Ada yang tanya apa? Itu tadi ya Kang, setelah dia meskipun habis dia kan ngomong kasarnya itu bukan beli ilmu untuk membayar yang menerikat apa ya bahasanya itu tirakat. Nah itu, tapi dia itu sudah melakukan. Nah setelah melakukan sampai rumah itu masih kebingungannya, aku tuh nggak bisa istiqomah tuh gimana caranya, atau aku ini harus gimana lagi gitu. Itu kembali lagi tuh gimana tuh Kang? Itu kan tadi udah dijawab. Nggak, ilmu itu loh, ilmu itu masih tetap atau enggak gitu kan? Oh ya masih, ilmu masih. Kalau nggak dilakukan ya menurun.
Powernya menurun, harus diasah lagi gitu. Makanya di sini diadakan asahan setahun sekali setiap bulan Mulud. Tujuannya apa? Tujuannya seperti tadi, karena saya sudah tahu penyakit itu. Sudah sampai rumah, sibuk kerja, ilmunya lupa. Makanya saya sudah paham itu. Makanya saya buat setahun sekali itu asahan. Setiap bulan Mulud. Asahan itu adalah ritual riadoh selama 11 hari. Itu upaya mengasah supaya ilmunya nggak turun. Karena ilmu itu turun seperti baterai HP. Meskipun dipakai, meskipun enggak, dia akan tetap tuh dipakai turun, nggak dipakai juga turun. Makanya saya buat sistem setahun sekali di sini riadoh atau proses ritual setiap bulan Mulud. Karena saya paham tentang keilmuan. Ilmu itu menurun, mau dipakai kayak mau enggak kayak. Meskipun dipakai tetap menurun. Kenapa? Karena nabrak-nabrak. Ada yang lebih kuat, ada yang lebih kokoh musuhnya, maka menurun. Makanya ada acara itu setahun sekali, asahan disebutnya. Kenapa asahan? Tujuannya supaya tetap terjaga, setiap tahunnya diperbaiki. Karena ilmu itu harus diperbaiki setiap tahunnya, karena ada kerusakan. Setelah ngobati orang kena benturan, itu berarti ada kerusakan. Sama lah seperti peralatan sering dipakai tetap ada kerusakan. Dibiarin tetap dibiarin rusak oleh karat. Dipakai rusak oleh benturan dan lain-lain. Jadi makanya ada perawatan servis. Jadi saya tuh seperti showroom mobil, ada servisnya setahun sekali. Kalau mobil 3 bulan sekali. Kalau motor sebulan sekali. Kalau mobil 3 bulan, kalau motor sebulan. Kalau orang saya buat 1 tahun sekali. Itu servis. Sama kayak servis motor. Ya itu harus berkala. Kayak servis mobil ya sama harus berkala. Nah kalau ilmu ya saya buatnya setahun sekali servisnya. Jadi itu servis setahun sekali bulan Mulud itu servis. Ganti oli, perbaikan mesin semua cek begitu. Ngerti? Paham? Paham. Nah apalagi yang nggak diasah atau nggak diservis, cuman dipakai aja ya bobrok. Dan ada lagi yang nggak pernah dipakai, nggak dipanasin, nggak dipakai, diservis juga enggak, ya hancur. Sama ilmu juga kayak itu. Jadi kalau nggak dipakai minimal diservis, apalagi dipakai terus-terusan, ya harus rutin diservisnya. Nggak dipakai juga minimal dicek terus, diservis, dicek terus gitu ya. Seperti itu. Mengerti? Ngerti ya Kang? Nah, apalagi ada nggak? Ini Kang, cara biar amalan atau wiridan itu menyerap ke diri itu gimana caranya? Amalan atau energi ya menyerap ke dalam diri kita. Nah, satu tadi saya bilang mahabbah kepada Allah. Maka energi dan kekuatan itu adalah bonus. Energi dan kekuatan itu menjadi bonus kalau kita mahabbah kepada Allah. Tapi kalau kita nggak punya arah, ya nggak ada bonus. Bonus itu kepada orang yang punya arah. Punya arah tuh kita kepada Tuhan. Nah itu arahan. Mahabbah, cinta kasih sayang kepada Allah. Bukan hanya di mulut, tapi di hati, di pikiran. Kalau di mulut dan pakaian itu beda. Mulut dan pakaian itu untuk manusia. Tapi untuk Allah. Bukan mulut, bukan pakaian. Untuk Allah itu otak dan hati. Hati dan pikiran. Pakaian harus bagus supaya terlihat bagus. Mulut juga harus bagus supaya terdengar bagus. Jadi semuanya butuh. Tapi kalau hanya mulut dan pakaian, otak dan hatinya kosong, maka sia-sia belaka. Terus kalau milih mulut dan pakaian bagus atau otak dan hati bagus, nah, kalau milih yang mana? Hati yang bagus. Hati dan otak bagus. Mendingan itu daripada mulut bagus, baju bagus, tapi otaknya rusak, hatinya rusak. Nah, itu nggak beres. Masih mending otaknya bagus, hatinya bagus, pakaian kotor, ya. Mulutnya kadang kotor, nggak enak. Tapi pikiran dan hatinya bagus. Nah, itu jebakan Batman. Menurut manusia jelek, tapi hati dan pikirannya fokus mahabbah kepada Allah. Nah, itu susah diraba.
orang kayak begitu sulit diraba. Itu tingkatannya kejauhan, ya. Ya. Terus kalau ingin ilmu meresap, ya tadi, kalau pengen ilmu meresap, nomor satu adalah otaknya bagus, hatinya bagus. Kalau hatinya bagus, otaknya bagus, maka ilmunya bisa meresap. Energinya bisa meresap. Di mana energi meresap? Di pikiran yang bagus, di hati yang bagus, ilmu meresap. Itu kalau ilmu gaib ya. Iya. Nah, kalau ilmu logika beda lagi. Kalau ilmu logika beda lagi, nggak sama. Terus ilmu logika di mana? Di pikiran. Hati nggak? Nggak. Ilmu logika itu seperti ilmu kenegaraan, ilmu fikih, ya. Ilmu fikih itu ilmu logika juga, harus menghafal banyak hadis, banyak dalil. Itu dihafal di logika, di otak kita dihafal. Nah, terus kalau ilmu hati beda lagi. Tidak begitu memerlukan hafalan. Tapi diperlukan hafalan. Tapi lebih fokusnya kepada hati. Hafalannya nomor 2. Nah, terus kalau ilmu gaib itu mengutamakan hati. Kalau ilmu fikih mengutamakan akal otak untuk menghafal. Kalau ilmu gaib mengutamakannya hati untuk rasa. Terus kalau belajar ilmu gaib harus gimana? Kalau belajar ilmu gaib ya hatinya harus bagus. Pikirannya harus bagus. Terus kalau belajar ilmu fikih yang mana? Otaknya harus kuat. Daya hafalnya harus bagus. Hati jarang dipakai. Karena kalau di fikih itu lebih banyak menghafal. Hafalkan banyak hadis, hafalkan banyak dalil. Itu harus banyak hafalan. Gitu. Terus hatinya masih bisa diolah. Jadi pelajarannya beda. Kalau fikih, sekolah, ilmu fikih dan ilmu sekolah sama, mempelajari sistem yang ada di dalam pelajaran kurikulum, ya. Yang ada di kurikulum pelajaran itu dipelajari, itu logika semua, itu akal. Menghafal, mengingat. Tapi kalau ilmu batin, ilmu kebatinan, itu lebih kepada rasa, lebih kepada hati. Logikanya jarang dipakai. Sebaliknya ilmu sekolah, ilmu fikih, logika yang dipakai otak. Tapi kalau ilmu gaib, ilmu batin, ilmu ruhani, logikanya jarang dipakai, yang dipakainya rasa. Gitu ya. Jadi tergantung Anda mempelajari apa. Kalau Anda mempelajari ilmu logika, seperti kalau Anda pesantren belajar ilmu fikih, itu wilayah logika. Berarti kembangkan logika Anda, perkuat logika Anda, perkuat akal otak Anda. Kuncinya itu, supaya menghafalnya lebih banyak, lebih cepat. Kuncinya di otak. Tapi kalau kamu belajarnya ilmu gaib, berarti konsentrasinya di hati, karena fokusnya ke rasa. Begitu caranya. Ya. Jadi kalau ingin ilmu meresap, kalau ilmu gaib ya kalau ingin meresap ya hatinya terus dipupuk. Allah, hatinya terus dipupuk mahabbah kepada Allah. Paham? Paham. Kalau kalian belajar ilmu logika, ilmu fikih, ilmu kuliah, sekolah, berarti perkuat akal kalian, udah itu. Kuncinya kalian bisa sukses. Bisa jadi pejabat. Ini cara menemui guru yang benar-benar guru dalam segi ilmu kegaiban, Kang. Waduh, apa-apa yang keras? Cara menemui guru yang tepat dalam segi ilmu kegaiban. Guru yang tepat gimana maksudnya? Kan zaman sekarang saya dengar dari teman-teman saya banyak oknum-oknum guru lah. Jadi benar-benar dibuat jauh gitu, Kang, dalam segi pembelajarannya. Oknum guru tuh gimana maksudnya? Coba jelasin biar ngedengar teman-teman. Jadi kan seorang guru itu harus benar-benar membimbing seorang guru itu bukannya menjauh, harusnya mendekat, tapi malahan menjauh, Kang, dalam segi pembelajaran. Menjauh tuh gimana? Jelasin biar ngerti. Bukan mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa atau gimana? Ya. Atau semakin menjauh, melenceng dari Ya. ajaran, tuntunan atau gimana? Ada yang kayak gitu juga. Jadi susah bener nemui guru yang tepat itu. Maksudnya menjauh dari apa? Menjauh dari tujuan. Jadi dari tujuan, Kang. Dari tujuan keilmuan. Iya. Ya. Jadi apa tadi? Bagaimana Cara menemui guru yang tepat. Bagaimana cara menemui guru yang tepat yang memahami keilmuan? Iya. Karena kata teman,
banyak yang makin yang menjauhkan dari tujuan belajar. Ya. Ya. Nah, jadi saya jelaskan. Nah, ini pertanyaan bagus juga karena banyak juga yang mengalami hal seperti itu. Ada guru itu ada beberapa jenis. Ada yang memang dia menguasai keilmuan. Ada yang memang dia itu beruntung. Beruntung tuh ya terkenal, viral. Padahal kemampuannya nggak seberapa, tapi dia sudah viral. Dia sudah viral, diikuti ribuan orang, ratusan orang. Dia keburu viral duluan, tapi belum mumpuni dalam keilmuan. Nah, itu ada yang seperti itu. Itu oknum atau bukan? Itu bukan oknum. Salah ya, jangan ngomong oknum. Itu adalah orang yang belum nyampe, tapi sudah keburu viral. Lah itu bukan oknum, nggak bisa disebut oknum. Itu masih orang bener. Cuman memang ilmunya segitu-gitunya. Tapi hokinya bagus, dianya hoki. Ilmu sedikit, tapi dia hoki. Banyak yang berguru. Nah itu namanya hoki, bukan oknum. Kalau oknum itu untuk orang yang bukan bidangnya, tapi mengaku bidangnya, itu oknum namanya. Atau menyalahgunakan kebidangannya, itu oknum. Nah kalau ini adalah orang yang memang ilmunya terbatas, tetapi rezekinya bagus, dia langsung terkenal padahal terbatas, tapi terkenal dan dipercaya orang banyak. Itu masuknya ke wilayah Oke. Terus gimana caranya? Cara untuk apa maksudnya? Membedakan atau gimana? Cara membedakan ini guru bener-bener guru apakah bukan? Apakah membedakan? Ya, membedakan itu susah, membedakan itu sulit. Kenapa? Karena tidak ada ciri-ciri khusus. Tidak ada ciri-ciri khusus dan hampir mirip. Kalau yang nggak paham, ya itu kejeblos. Nah, tapi mungkin ada sedikit bocoran dari saya. Bocorannya apa? Orang yang belum begitu memahami hakikat keilmuan ya, biasanya orang itu lebih banyak berbahasa teori dan peribahasa. Ngerti nggak peribahasa? Ya. Dia lebih banyak bahasa istilah dan peribahasa. Dia lebih banyak bercerita. Itu wilayah sugesti. Jadi dia lebih mengarah kepada sugesti. Dia lebih mendongeng. Biasanya orang ini suka ngobrol terus. Nah itu mensugesti namanya. Mengarahkan, mensugesti. Mengarahkan orang lewat obrolan panjang. Ciri-cirinya biasanya dia suka ngobrol panjang, ngobrolin keilmuan apa, terus berbahasa istilah, teori, segala macam ngobrol. Oh ini adalah alam ke-7, ini adalah alam ke-6. Nah itu bahasa-bahasa teori. Nanti dia mengeluarkan peribahasa macam-macam. Ulah eleh, jangan eleh, ulah eleh langkah, mun eleh langkah engkena eureun. Nah itu peribahasa. Nanti dia lebih banyak hal-hal begitu. Itu ciri-ciri orang yang belum mumpuni. Banyak nggak? Banyak banget. 80% di Indonesia yang seperti itu. Di Indonesia yang seperti itu tuh 85%. Jadi hanya 15% yang begitu paham. Kamu itu adalah pewaris. Kamu adalah keturunan kelima dari Pangeran Kodok terbang. Kamu ini yang mempunyai aura khusus. Nah itu sugesti namanya. Mengarahkan, menarik. Nah itu orang-orang yang nggak bisa apa-apa sebetulnya. Dia hanya bisa mensugesti. Nah orang seperti itu ya hindari. Karena dia bermain sugesti, bukan bermain ilmu gaib. Nah itu kembali lagi itu memang buat cari uang ujung-ujungnya itu gimana sih Akang? Bukan, memang dia ilmunya begitu. Ya kalau cari uang ya itu kepribadian masing-masing ya. Yang cari uang mungkin ada, itu urusan masing-masing ya. Tapi intinya ilmunya memang seperti itu. Kemampuannya memang di situ. Kamu mempunyai badan yang bagus. Badanmu ini ada nur cahaya ning nirwana. Jadi jarang yang punya badan seperti ini. Ya memang ilmunya ke situ, penglihatan dia memang begitu. Nah ini orang yang menjauhkan dari tujuan. Dia saja kesasar, apalagi lu yang belajar yang mungkin kesasar.
Jadi dia saja sudah kesasar, apalagi lu yang belajar ya makin kesasar. Wah, rambutmu ini, rambut Sun Gokong. Ya udah, dianya aja udah kesasar, apalagi lu yang belajar makin kesasar. Nanti banyak yang begitu. Ini yang nonton pun banyak, coba yang ngalami saat belajar dapat guru kayak gitu, banyak. Maaf ya, bukan merendahkan, tapi itu fakta. Jadi yang bermain sugesti seperti itu banyak. Itu bermain sugesti namanya. Tapi memberikan ilmu yang pasti dan terarah itu sedikit. Hanya 15% di Indonesia ini mungkin. Kebanyakan tuh ngalor ngidul. Oh iya maka barokahan. Ini yang agak islami ini. Ini mah ada karomah turunan. Nih, ini cerita yang agak islami. Bahasanya islami. Ini ada karomah turunan. Kehidayahan. Wah, iya mah barokah. Ini mah rezeki dari Allah. Kebarokahan. Karomah nanti karuhun. Ini agak islami dikit nih. Nah itu orang kayak begitu mensugesti. Bukan mengajarkan ilmu gaib yang sesungguhnya. Itu wilayahnya ilmu sugesti. Nah ini pelajaran untuk orang-orang yang kesepuhan biar paham ilmu ya. Jadi beda. Makanya banyakin guru. Nanti kalian tahu, oh ya guru saya udah 100 guru tuh ngomongnya begini. Nah, itu jawaban yang saya mau. Kalau guru kalian sedikit, kalian gak bisa membedakan mana guru yang asli dan yang enggak. Bukan asli, maaf. Mana guru yang mumpuni dan tidak. Tapi kalau kalian banyak guru, kalian nanti bisa membedakan mana guru yang betul-betul mumpuni di bidang ilmu gaib. Mana guru yang mensugesti yang saya bilang tadi. Saya bilang 80% itu mensugesti. Makanya ada pesulap merah. Karena si pesulap merah ini juga belajar, memahami. Nah, saya juga sepakat dengan pesulap merah. Karena memang banyak orang bermain sugesti. Ilmu gaib itu nggak butuh sugesti, karena sugesti itu adalah ilmu sugesti. Jadi harus terpisah. Kalian tahu saya bisa menghipnotis? Tahu kan? Tahu. Itu namanya ilmu sugesti. Saya bisa menghipnotis. Saya tahu ilmu hipnotis. Saya tahu ilmu sugesti. Makanya saya pisahkan. Ini ilmu sugesti, ini ilmu gaib. Itu bisa, nggak sama, beda jauh. Beda konsep, beda pelajaran. Di ilmu gaib nggak perlu sugesti, nggak usah ada sugesti. Kalau orang masih bermain sugesti, bukan ilmu gaib, itu ilmu sugesti. Nah, kalau ilmu gaib nggak perlu sugesti, nggak butuh sugesti. Kalau ilmu gaib masih mensugesti, ya seperti tadi saya bilang, 80% di Indonesia tuh bermain sugesti. Yang memahami ilmu gaib itu hanya 15%. Itu prediksi saya ya, selama saya melanglang buana mencari guru, mungkin hanya 15%. Kalau sekarang sudah wafat semua guru-guru saya, jadi mungkin tinggal 5%. Tinggal murid-muridnya yang masih hidup. Yang 10% udah meninggal semua. Paling 5% sekarang makin menurun tuh. Oke, paham? Paham. Nah, jadi itu bukan modus, tapi memang ilmunya mampunya segitu. Itu namanya makin menjauhkan. Karena ilmu gaib itu nggak butuh sugesti dan bukan sugesti. Ciri-cirinya seperti tadi, banyak peribahasa, banyak bahasa istilah, banyak cerita, banyak macam-macam. Seperti tadi contohnya. Apalagi coba? Ada nggak Akang cara khusus untuk bisa kita dijumpakan dengan beliau yang memang benar-benar mumpuni dalam keilmuan yang tua atau yang goib lah bahasanya? Cara khusus gitu. Ya, cara khusus supaya bertemu dengan guru tersebut. Iya, Kang. Nah, ya nggak ada cara khususnya gimana? Kembali kepada rezeki kalian. Cara khususnya ya paling munajat kepada Allah, ya Allah ketemukan saya dengan guru yang sesungguhnya dan yang memahami dengan baik keilmuan. Ya minta kepada Allah. Kembali kepada hoki. Kalian bertaruh di dunia ini. Kalian bertaruh. Meskipun kalian mendapatkan guru yang mumpuni seperti itu, tetap kalian bertaruh. Kaliannya mampu nggak? Kaliannya hoki nggak? Kalau kaliannya nggak hoki, ya tetap kalah. Tetap bertaruh. Dapat guru nih yang mumpuni. Iya. Tapi tetap bertaruh. Apakah kita berhasil? Apakah kita gagal? Tetap bertaruh. Ada yang gagal meskipun gurunya mumpuni nih. Yang gagal muridnya ada juga gagal. Ada yang berhasil. Tetap kalian bertaruh di situ. Kembali kepada hoki kalian. Kalau kalian hoki beruntung, ya menang. Berarti berhasil mempelajari ilmu-ilmu dari guru tersebut. Tapi kalau kalian apes, ya kalah. Berarti pelajarannya kebuang semua. Meskipun gurunya mumpuni, kembali kepada orangnya.
Terus caranya biar hoki gimana? Minimal kita mendekatkan hoki itu minimal, kita maksimal mengerjakannya. Dan kita memaksakan diri untuk continue. Itu mendekatkan diri kepada keberhasilan. Kalau kitanya nggak continue, nggak istiqomah itu, nggak konsisten, ya kita mendekatkan diri kepada kegagalan. Minimal kita konsisten, supaya nggak jauh dari keberhasilan. Minimal berhasil separoh lah, meskipun nggak full. Daripada gagal, gitu ya. Masih bisa diusahakan supaya kita menang. Yaitu maksimal totalitas. Terus ciri-cirinya nggak ada ciri-ciri. Dan nggak ada petunjuknya gimana, nggak ada. Kalian cari dan tadi seperti saya sudah kasih perkiraan ya atau prediksi. Biasanya guru-guru yang mumpuni itu nggak banyak bicara, nggak banyak bacot, nggak banyak teori, nggak banyak gosip, nggak banyak dongeng. Dia malah nggak suka dongeng. Nah itu guru yang to the point pada poin inti-intinya. Kalau banyak dongeng itulah yang disebut tadi kata Yogi. Dia makin menjauh, itu makin menjauh dari tujuan karena dia memakai sugesti, bercerita, berdongeng terus. Dongeng A, B, C, D, udah dongeng masa lalu lah, dongeng macam-macam lah, dongeng terus. Nah itu sugesti namanya, bukan ilmu. Kalau ilmu nggak seperti itu. Itu menjauhkan dari ilmu yang kita tuh. Tapi itu ada ilmu nggak di situ? Ada, ilmu wawasan, bukan ilmu gaib ya. Ilmu wawasan. Dia bercerita berarti kita jadi tahu, tapi bukan ilmu ruhani, bukan ilmu batin. Hasil dari ilmu mentah sama ilmu matang itu ada bedanya apa enggak? Nah, hasil ilmu kan ada ilmu mentah katanya, berarti puasa sendiri. Ilmu matang berarti harus ngeluarin biaya. Nah, ada bedanya nggak? Bedanya ada. Bedanya di mana? Bedanya kalau ilmu mentah capek ngerjain sendiri. Kalau ilmu matang kita harus ngeluarin duit. Nah itu bedanya. Terus itu satu ya bedanya. Berarti bedanya dan capek. Bedanya duit dan capek. Itu satu. Yang kedua, kekuatannya gimana? Kekuatannya tidak beda. Kekuatannya sama saja. Terus apa lagi? Perawatan. Nah perawatannya tuh nggak sama. Perawatannya beda. Perawatannya. Kalau kita mengerjakan sendiri, perawatannya itu lebih ringan. Tapi kalau kita ilmu jadi, tadi ilmu jadi yang kita bayar jadi, itu perawatannya lebih berat, tapi bedanya sedikit. Misal kalau kita mengerjakan sendiri, kalian kalau waktu mepet bisa mengerjakan sebulan itu 2 kali. Tapi kalau ilmu yang sudah jadi, sebulan itu 3 kali minimal. Nah kalau kalian mengerjakan sendiri minimal itu 2 kali. Tapi kalau ilmu jadi minimalnya itu 3 kali harus dilakukan sebulan. Nah itu bedanya, perawatannya agak sulit ya. Nah terus di apa lagi? Apakah bisa dihilangkan? Nah kan ada mitos, ada cerita katanya ilmu jadi itu bisa mudah ditarik katanya. Nah itu mitos. Itu enggak. Ilmu jadi dan ilmu mentah yang dikerjakan sendiri ya, ilmu yang dikerjakan sendiri dan ilmu jadi itu sama saja, tidak bisa mudah diambil, nggak bisa mudah diambil. Nah berarti itu nggak ada perbedaan ya. Nah ada lagi nih perbedaannya. Apa tuh perbedaannya tuh? Ilmu mentah biasanya lebih nempel di hafalan, lebih melekat di akal karena dikerjakan setiap hari. Ilmu yang sudah jadi lebih mudah lupa. Nah itu bedanya. Ilmu yang sudah jadi lebih mudah lupa karena belajarnya singkat. Tapi kalau ilmu kita belajarnya mentah, itu biasanya nempel ingat. Karena belajarnya lama. Itu bedanya. Terus kalau yang lain-lain itu nggak beda. Beda perbedaannya di situ tadi. Itu kalau mudah dilunturkan dan lain-lain itu enggak. Cuman bedanya mudah lupa. Karena singkat belajarnya. Oke, paham? Itu aja bedanya. Apalagi? Sekarang itu kok banyak guru-guru yang bodong itu gimana? Maksud apa? Guru yang bodong? Maksudnya bodong itu gini. Untuk belajar dia 2 hari aja, dia udah membuka langsung gitu loh. Cinta heran di situ. Belum bodong. Iya bodong. Kalau bahasaku bodong itu. Bodong tuh apa maksudnya? Mungkin nggak ada surat-suratnya gitu bahasanya. Oh guru yang bodong itu nggak ada surat, iya. Itu guru yang nggak ada suratnya bodong.
Guru yang bodong tuh maksudnya seperti apa? Saya belum paham. Guru yang bodong itu contoh guru itu dia itu belajar baru aja 1 minggu paling besar 2 hari itu udah bisa mengajarkan lagi gitu loh Akang. Itu loh yang maksudnya itu. Itu larinya gimana Akang? Bukan bodong, guru dadakan. Oh, guru dadakan. Kok bodong? Itu namanya guru dadakan, bukan bodong. Salah bahasa ya. Penempatan bahasa tuh harus bagus, harus tertib. Itu namanya guru dadakan, bukan guru bodong. Kalau guru mah nggak ada yang bodong. Itu kalau guru nggak bisa disebut bodong ya, karena urusan ilmu gaib itu tidak ada masalah bodong dan surat, nggak ada. Beda dengan ilmu kepemerintahan. Itu ada bodong dan tidak. Karena di kepemerintahan itu ada ijazah, ada legalitas. Tapi kalau ilmu gaib nggak ada bodong, semuanya bodong. Kalau ilmu gaib semuanya bodong. Kenapa? Karena nggak ada legalitas. Legalitasnya dari mulut ke mulut antara mereka aja. Yaitu nggak bisa dijadikan surat karena itu grup mereka. Tapi kalau pemerintah yaitu suratnya kan nasional. Nah itu jadi semua ilmu gaib mah bodong. Jadi bukan bodong ya, penempatan bahasanya adalah guru dadakan. Bener nggak? Iya Kang. Itu kan maksudnya? Iya. Ada orang baru belajar langsung jadi guru. Nah, itu bukan bodong, namanya guru dadakan. Itu ada pelajarannya, Mas. Saya jawab ya. Itu ada pelajarannya, 1, 2, 3 hari bisa jadi guru. Bisa. Kembali kepada kemampuan orang. Ada orang yang jenius, cepat sekali nangkap pelajaran. Dia sudah mengajarkan lagi. Nah, itu sah nggak? Itu sah, boleh. Karena memang dia mampu. Begitu ya. Dilihatnya kemampuan aja. Tapi kalau dia masih mensugesti, ya berarti dia belum jadi guru. Tapi keburu terkenal dengan ilmu tersebut. Ya. Hoki. Keburu terkenal dengan ilmu seadanya. Nah, itu ilmu sugesti. Tapi udah terkenal, ya udah itu hokinya dia. Bukan bodong. Itu guru dadakan. Yang punya keahlian terus tiba-tiba diakui oleh masyarakat banyak. Lah itu memang rezeki dia, keahlian dia. Gitu. Jadi ilmu dan rezeki, hoki itu nggak sama. Ada orang ilmunya sedikit tapi hokinya banyak. Jadi duitnya banyak banget padahal ilmunya sedikit. Itu di Indonesia ini 80% di Indonesia ini ilmunya terbatas tapi hokinya bagus. Berarti yang 20% ilmunya banyak tapi rezekinya jelek. Hokinya jelek. Tapi ilmunya banyak numpuk tapi hokinya jelek. Jadi dia miskin, nggak kaya. Tapi ada orang ilmunya pas-pasan tapi kaya raya, hokinya bagus. Nah, jadi ilmu dan hoki tidak sama. Jadi membandingkan guru bukan dari kekayaan. Karena kekayaan itu bisa untuk orang yang ilmunya sedikit. Dan bisa orang yang ilmunya banyak tapi repot duitnya. Itu banyak. Begitu. Jadi nanti kalau ngukur guru dadakan atau guru lama, ukurnya dari kemampuan. Perhatikan kemampuannya. Bisa saja yang guru dadakan ini memang kemampuannya pesat. Jenius orangnya itu ya bisa dadakan. Guru yang sudah lama ya kalau lemot ya ketinggalan meskipun udah lama. Tapi ada orang baru langsung meledak. Mungkin bisa jadi kemampuannya tinggi dan bisa jadi kebanyakan juga karena hoki. Keberuntungan hoki. Jadi banyak faktor. Intinya kita selami, kita teliti apakah orang ini karena beruntung atau memang orang ini banyak wawasan keilmuan. Atau orang ini hanya bermodalkan sugesti. Karena orang awam itu nggak ngerti kalau itu hanya sugesti. Begitu. Apalagi? Ini Kang, apakah seorang yang benar-benar bisa mumpuni dalam keilmuan gaib bisa dilihat dari banyaknya tamunya? Apa enggak? Oh enggak. Orang yang dianggap punya ilmu gaib mengukurnya dari apa? Apakah dari banyak tamu atau enggak punya tamu? Nah, bukan dari situ mengukurnya. Karena banyak tamu itu kembali kepada hoki, rezeki, keberuntungan. Orang yang banyak tamu itu bukan ilmunya tinggi, belum tentu. Ya. Kalau ilmu tinggi kan tadi saya bilang beda dengan hoki. Hoki ya hoki, ilmu ya ilmu. Banyak orang ilmu tinggi tapi susah.
Kebanyakan orang yang ilmunya tinggi itu susah, kebanyakan. Kebanyakan orang yang kaya raya itu hoki, ilmunya seadanya. Dan orang kaya ini kebanyakan ngambil ilmu itu dari bawah. Orang yang kaya raya, yang sukses, itu ilmunya dari mana? Kebanyakan ngambil lagi dari orang susah tapi berilmu. Ilmunya tinggi tapi susah. Nah, dengan kecerdikan orang ini yang beruntung, dia punya kelebihannya apa? Cerdik. Dia ngambil ilmunya dari yang susah ini, lalu dikembangkan. Nah, itu keahlian dia. Biasanya orang yang kaya, sukses, banyak uang, keahliannya dia adalah kecerdikan biasanya. Lebih cerdik mengelola bahan menjadi uang. Tadi bermain sugesti kalau ilmu gaib. Kalau bermain sugesti, masyarakat kita tuh banyak yang masuk. Cerita sugesti, dongeng, dan lain-lain. Dongengan, cerita zaman dulu, cerita apa, cerita gaib zaman dulu, menceritakan hal-hal apa gitu. Itu orang kita tuh lebih suka ke arah sana. Lebih suka disugesti. Beda dengan orang-orang pelajar, pasti sukanya di sini untuk mencari ilmu. Tapi beda dengan masyarakat awam, dia lebih suka mendengarkan sugesti. Nah, nanti dia mengikuti sugesti tersebut. Begitu. Jadi mengukur kemampuan guru itu bukan dari banyak tamu, gitu ya. Kalau masalah tamu itu masalah hoki. Nah, paham ya? Nah, jadi ini dulu untuk malam ini, nanti kita lanjut lagi. Saudara-saudara yang mau datang ke sini hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sudah di sini ya. Nah, kalau Sabtu Minggu mungkin harus janji khusus telepon dulu. Nah, itu aja dulu. Dan ini penting untuk yang pernah belajar di sini ya. Mendengarkan video tadi itu diulang-ulang. Di situ banyak materi yang harus dipahami. Apalagi yang belajar kesepuhan. Kalau bisa yang belajar kesepuhan itu selesaikan seminarnya. Karena seminar kesepuhan itu sangat penting untuk memahami hakikatnya ilmu kesepuhan itu apa. Kalau nggak ikut seminar ya ketinggalan. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.